Para pendaki menjuluki trek ini dengan sebutan Punggung Naga. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai jalur para pendaki menjuluki trek ini dengan sebutan Punggung Naga. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai jalur Shiratal Mustaqim. Karena jika sampai terpleset di jalur ini, resiko minimalnya adalah terperosok ke bibir. Sebelum melanjutkan menonton video ini, marilah kita berdoa sejenak kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga Adinda Thorik yang sedang dalam proses pencarian segera ditemukan, dan semoga ia lekas menemukan jalan kembali pulang. Untuk yang beragama lain, dipersilakan berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari Jumat tanggal 28 Juni tahun 2019. Genap sudah 4 hari 5 malam pencarian Adinda Thorik Rizky Maulidan, anak muda yang baru saja lulus dari SMPN 4 Bondowoso. Pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Berbagai upaya sudah dilakukan dalam langkah pencarian. Secara manual dengan menyisir TKP terakhir korban sebelum hilang. Oke. Ya, di sana puncak piramid. Assalamualaikum. Dengan menggunakan drone, juga dengan upaya spiritual. Pihak pemerintah, pihak kepolisian, TNI, dan beragam elemen masyarakat sudah bersatu padu dan sudah berupaya sangat maksimal. Kendati pun demikian, belum juga terlihat titik terang. Kejadian ini bermula di hari Minggu tanggal 24 Juni tahun 2019. Korban bersama 3 orang teman lelakinya menginginkan untuk menikmati sunset dari puncak Gunung Ranggeno yang disebut dengan Puncak Piramida. Di tengah pendakian, salah satu dari mereka yaitu Syafril merasa tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan sehingga dia harus berhenti sementara ketiga temannya yang lain melanjutkan perjalanan karena mereka ingin menyaksikan keindahan sunset dari Puncak Piramida. Sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kondisi Puncak Piramida berubah berkabut. Suasana dingin dan mencekam, tidak seperti yang diharapkan. Setelah bermusyawarah, ketiga remaja ini mengambil keputusan untuk tidak lebih lama menunggu matahari tenggelam dan bersegera turun ke pos awal pendakian. Thorik berada di posisi paling depan, Pungki di tengah, dan Rizky di belakang. Menurut Pungki, ia sempat bertanya kepada Thorik mengenai jalur yang akan diambil, dan mereka mengambil jalur kiri. Di jalur yang hanya setapak dengan kanan kiri jurang itu, Thorik turun dengan langkah cepat. Pungki mengikuti hampir terjatuh di jalur tersebut. Setelah itu dia berhenti sejenak sembari menunggu Rizky yang tertinggal di belakang. Kabut masih tebal. Thorik terus berjalan sendiri di depan dengan jarak sekitar 25 meteran. Pungki dan Rizky berjalan bersama. Betapa terkejutnya mereka bertiga setelah mengetahui bahwa Thorik yang sedari tadi berjalan di depan ternyata malah belum sampai. Mereka pun menunggu sambil berteriak-teriak memanggil nama Thorik. Akan tetapi yang ditunggu tak kunjung tiba. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun dan menuju ke keluarga Thorik yang segera melapor ke polsek setempat. Dan pencarian pun berlangsung hingga hari ini. Bertiga kan turun, sampai itu diam di punggung naganya. Sampai itu ngedit foto. Lah pas dia tuh kok tinggal 2 orang. Thorik mana? Saya kan nggak tahu. Sampai nunggu di mana ini? Punggungnya. Punggung mana? Fungsinya apa? Punggung 3 apa 2? Apa? Saya kan ikut daki juga. Oke ya, setelah Thorik dia ngomong, mana Thorik gitu maksudnya? Ya mana Thorik? Karena dia kan di depannya saya, sedangkan saya mandu Rizky. Rizky buat turun. Iya. Ya kan ini tim
Yang penting tim sudah bergerakan, nanti kita komunikasi. Gunung Ranggeno memiliki puncak bernama Puncak Piramida dengan ketinggian sekitar 1500 mdpl. Mungkin teman-teman menganggapnya tidak terlalu tinggi jika membandingkannya dengan Gunung Lawu, Gunung Arjuna, ataupun Gunung Semeru. Akan tetapi perlu diingat bahwa gunung tetaplah gunung yang menyimpan tantangan, keindahan, eksotika, dan juga misterinya sendiri-sendiri. Sebagai gambaran tentang Gunung Ranggeno dan puncak piramidanya, mari kita lihat sejenak gambar ini. Gunung Ranggeno adalah gunung yang posisinya di tengah, diapit oleh dua gunung lainnya. Gunung sebelah kiri adalah Gunung Patirana, dan gunung sebelah kanan adalah Gunung Saeng. Di belakang tiga gunung itu adalah pegunungan Argopuro yang terkenal dengan trek pendakian terpanjang di Pulau Jawa. Disebut puncak piramida karena jika dilihat dari kejauhan bentuknya menyerupai segitiga piramida. Trekking menuju puncak piramida adalah jalan setapak yang diapit dua jurang di kanan dan kirinya. Dia tidak lurus, tapi meliuk-liuk, lika-liku, dan naik turun. Bebatuan besar dan cadas memenuhi rute ini. Maka tidak salah jika para pendaki menjuluki trek ini dengan sebutan Punggung Naga. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai jalur Shirotol Mustaqim. Karena jika sampai terpleset di jalur ini, resiko minimalnya adalah terperosok ke bibir jurang. Beruntung jika masih bisa menggapai sesuatu untuk menahan badan, sehingga tidak bablas meluncur di punggung tebing yang kemiringannya bisa lebih dari 45 derajat. Saking ekstrimnya jalur di Gunung Patirana, Gunung Renggono, Gunung Saeng, dan Gunung Argopuro, ada yang berpendapat bahwa jika jatuh di Gunung Patirana, 95% kemungkinannya akan meninggal. Jika terjatuh atau tersesat di puncak piramida, 50% kemungkinannya meninggal. Jika tersesat dan terpleset di Gunung Saeng, kemungkinan 5 hari lebih tidak akan ditemukan. Dan jika terjadi di Gunung Argopuro, hampir bisa dipastikan tidak akan ditemukan. Setiap gunung memiliki cerita mistisnya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan 4 gunung ini. Sudah jamak diketahui bahwa bangsa jin membangun singgasana kerajaannya di laut, di hutan, dan di gunung-gunung, yaitu tempat-tempat yang tidak tersentuh suara azan dan jarang dijamah manusia. Gunung Patirana, Gunung Ranggeno, dan Gunung Saeng dianggap jauh lebih angker dibandingkan Gunung Raung. Konon kabarnya bukan kali pertama ini adanya korban hilang di gunung-gunung tadi. Sebagian kembali dan sebagian lagi tak pernah ditemukan hingga kini. Terlepas dari itu semua, kita tentunya masih berkeyakinan bahwa tidak ada satu jengkal pun tempat di alam semesta ini yang luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tempat tidak terlepas dari pantauan Allah yang Maha Melihat. Maka dimanapun juga kita berada, tetap jalankan kewajiban kita selaku umat beragama. Jangan langgar aturan yang telah Tuhan tetapkan, berserah dirilah kepadanya, dan taati hukum, perintah, ataupun larangan yang telah disepakati oleh masyarakat setempat. Para pendaki gunung sebaiknya jangan mendaki hanya untuk kenikmatan sesaat. Kita mestinya belajar dari para pendahulu kita, mendaki untuk mencari manfaat dan maslahat. Rasulullah naik gunung dan singgah di Gua Hira untuk mencari jalan keluar atas permasalahan umat, hingga akhirnya beliau mendapatkan wahyu. Para wali keluar masuk hutan dan naik turun gunung untuk bersemedi menenangkan diri. Kemudian mereka keluar dengan pikiran baru dan mendapatkan solusi atas permasalahan masyarakat. Tidak ada yang salah dalam kegiatan pendakian. Yang salah adalah pendakian yang tidak menambah kadar iman dan kualitas kecintaan kita kepada Tuhan serta lingkungan, serta malah menjauhkan kita dari Tuhan. Itu yang salah. Tak perlu berspekulasi di media sosial tentang penyebab hilangnya pendaki muda ini, selain untuk menjaga perasaan keluarga dan tim pencari yang hingga kini masih berjibaku dengan alam, juga untuk menghindari merebaknya isu tak berfaedah sebagaimana yang menyerang saudara Alfi. Cukup lakukan 3 hal. 1. Bantu pencarian dan bantu logistik untuk tim pencari. 2.
bantu mendoakan. Yang ketiga, jika tak mampu keduanya, lebih baik diam. Semoga Adinda Thorik segera ditemukan atau menemukan jalan pulang ke rumah keluarganya. Semoga dia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga juga tim pencari selalu diberi kesehatan dan petunjuk oleh Yang Maha Kuasa. Sekali lagi kita bacakan Al-Fatihah, khusus untuk mendoakan mereka semuanya. Al-Fatihah.